Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Fatia Rahma Hamalizega. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membahas tentang E pangkat AT. Nah, kelompok 2 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu ada Anissa Risanda Damanik, yang kedua itu ada Dahliana Sari Syahputri, yang ketiga itu ada Fatia Rahma, yang keempat itu ada Fitri Harabiah Gultom, dan yang kelima itu ada Rizky Wahyudi. Definisi dari E pangkat AT. Jika diketahui matriks berbentuk persegi, maka E pangkat AT sama dengan identitas ditambah 1 per 1 faktorial AT ditambah 1 per 2 faktorial A kuadrat T kuadrat sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 1 per N faktorial A pangkat N T pangkat N. Direct tak hingga konvergen untuk setiap A dan T sehingga E pangkat AT terdefinisikan untuk semua matriks persegi. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Dahliana Sari Syahputri yang akan membahas tentang perhitungan dari E pangkat AT. Kepada Dahliana Sari Syahputri, saya persilahkan. Perhitungan E pangkat AT. Untuk benar-benar menghitung elemen-elemen dari E pangkat AT umumnya tidak terlalu berguna, akan tetapi sesuai dengan teorema 15.1 yang dimana yaitu yang harus dibuktikan dengan sedikit usaha yang diterapkan pada matriks AT bahwa deret tak hingga tersebut dapat disederhanakan menjadi suatu polinomial dalam variabel T. Jadi, dalam teorema 16.1, jika A adalah matriks yang memiliki n baris dan n kolom, maka E pangkat AT sama dengan alpha n kurang 1 dikali A pangkat n kurang 1 dikali T pangkat n kurang 1 ditambah alpha n kurang 2 dikali A pangkat n kurang 2 dikali T pangkat n kurang 2 sampai alpha 2 dikali A pangkat 2 dikali T pangkat 2 tambah alpha pangkat 1 dikali A dikali T ditambah alpha pangkat 0 dikali identitas, di mana alpha 0, alpha 1 sampai alpha n kurang 1 merupakan fungsi-fungsi dari T yang harus ditentukan untuk setiap A. Baiklah, terima kasih kepada Dahliana Sari Syahputri yang sudah memaparkan materi tentang perhitungan E pangkat AT. Selanjutnya masuk ke pemateri ketiga yang akan dijelaskan oleh Anissa Risanda Damanik yang akan membahas tentang contoh dari teorema 16.1. Kepada Anissa Risanda Damanik, saya persilahkan. Masuklah kita ke materi yang ketiga, yaitu contoh 16.1. Nah, yang pertama, ketika A memiliki 2 baris dan 2 kolom, maka N sama dengan 2. Nah, berarti matriks yang diperoleh itu berordo 2 kali 2, sehingga E pangkat AT sama dengan alpha 1 AT ditambah alpha 0I. Nah, yang kedua, ketika A memiliki 3 baris dan 3 kolom, maka N sama dengan 3. Nah, berarti matriks yang diperolehnya itu berordo 3 kali 3, sehingga E pangkat AT sama dengan alpha 2 A pangkat 2 T pangkat 2 ditambah alpha 1 AT ditambah alpha 0I. Terima kasih kepada Anissa Risanda Damanik yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya materi keempat yang akan dijelaskan oleh Rizky Wahyudi yang akan membahas tentang teorema 16.2. Kepada Rizky Wahyudi, saya persilahkan. Teorema 16.2. Anggaplah A seperti dalam teorema 16.1 dan didefinisikan R lambda sama dengan alpha n kurang 1 lambda pangkat n kurang 1 ditambah alpha n kurang 2 lambda pangkat n kurang 2 tambah sampai tambah alpha 2 lambda pangkat 2 tambah alpha 1 lambda ditambah alpha 0. Maka jika lambda 1 merupakan nilai karakteristik dari AT, maka E pangkat AT sama dengan R lambda 1. Lebih jauh lagi, jika lambda 1 merupakan nilai karakteristik dengan multiplitas K dikali K lebih besar 1, maka persamaan berikut
juga berlaku. E pangkat lambda I sama dengan turunan pertama R lambda. E pangkat lambda I turunan kedua R lambda sampai E pangkat lambda I sama dengan turunan kedua K kurang 1. Perhatikan bahwa teorema 16.2 melibatkan nilai-nilai karakteristik dari AT. Nilai-nilai ini adalah T kali nilai-nilai karakteristik dari A. Ketika menghitung berbagai turunan dalam 16.7, kita pertama-tama harus menghitung turunan-turunan yang tepat dari persamaan 16.5 terhadap lambda dan kemudian memasukkan lambda sama dengan lambda 1. Prosedur kebalikannya dengan memasukkan lambda sama dengan lambda 1 atau suatu fungsi dari T ke dalam 16.5 dan kemudian menghitung turunan-turunan tersebut terhadap T dapat memberikan hasil-hasil yang salah. Terima kasih kepada Rizky Wahyudi yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya langsung saja masuk ke pemateri terakhir, yaitu pemateri kelima yang akan dijelaskan oleh Fitri Harabia Gultom yang akan membahas tentang contoh dari teorema 16.2. Kepada Fitri Harabia Gultom saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh 16.2. Anggaplah A memiliki 4 baris dan 4 kolom dan lambda sama dengan 5T dan lambda sama dengan 2T merupakan nilai-nilai karakteristik dari AT masing-masing dengan multiplitas 3 dan 1. Maka N sama dengan 4 sehingga R lambda sama dengan alpha 3 dikali lambda pangkat 3 ditambah alpha 2 dikali lambda pangkat 2 ditambah alpha 1 dikali lambda ditambah alpha 0 sama dengan R aksen lambda sama dengan 3 alpha 3 dikali lambda pangkat 2 ditambah 2 alpha 2 dikali lambda ditambah alpha 1. R aksen 2 lambda sama dengan 6 lambda 3 dikali 6 alpha 3 dikali lambda ditambah 2 alpha 2. Karena lambda sama dengan 5T merupakan nilai karakteristik dengan multiplitas 3, maka E pangkat 5T sama dengan alpha 3 dikali 5T pangkat 3 ditambah alpha 2 dikali 5T pangkat 2 ditambah alpha 1 dikali 5T ditambah alpha 0. Maka E pangkat 5T sama dengan 3 alpha 3 dikali 5T pangkat 2 ditambah 2 alpha 2 dikali 5T pangkat 2 ditambah alpha 1. E pangkat 5T sama dengan 6 alpha 3 dikali 5T ditambah 2 alpha 2. Karena lambda sama dengan 2T merupakan nilai karakteristik dengan multiplitas 1, maka E pangkat 2T sama dengan R dikali 2T atau E pangkat 2T sama dengan alpha 3 dikali 2T pangkat 3 ditambah alpha 2 dikali 2T pangkat 2 ditambah alpha 1 dikali 2T ditambah alpha 0. Perhatikan bahwa kita sekarang memiliki 4 persamaan dan 4 alpha yang dicari. Metode perhitungan untuk setiap nilai karakteristik lambda 1 dari AT berlaku teorema 16.2 untuk memperoleh satu himpunan persamaan-persamaan linear. Jika ini dilakukan untuk setiap nilai karakteristik, himpunan persamaan yang diperoleh dapat diselesaikan untuk memperoleh alpha 0, alpha 1 sampai alpha n dikurang 1. Nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan 16.2 yang kemudian digunakan untuk menghitung E pangkat AT. Terima kasih kepada Fitri Harabiah Gultom yang sudah memaparkan materi. Jadi, itulah tadi penjelasan kami mengenai E pangkat AT. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.